Pokoknya orang yang kalau serang pribadi nggak tahu apa-apa itu PKI. Saya panggil PKI sekarang. Partai Komunis. Tapi kan partai itu sudah Nggak punya ditiadakan Pak Bombom, sudah nggak ada partai itu. Banyak sekarang. Ya Tapi banyak. sudah dimatikan partainya. Sekarang saya panggil Nah, pemilik. Sekarang saya panggil pemilik. Pemilik komunis. wah itu kalau ada begitu ditangkap itu Pak, nggak boleh. Nah iya, Sudah nggak ada partainya. termasuk mereka yang bilang, Pak Bom sudah disiap, persiapan kau dilaporkan. Saya bilang, lapor. Makan uang donasi, lapor. Astaga Tuhan. Lapor. Gua Loh, Pak tunggu Bombom, sekarang. saya mau tanya Pak Bombom. Pak Bombom kan jelas saja harus makan uang donasi. Kalau orang memberi, masa mau dibuang? Jadi pakai belanja Gua dong, nggak tahu. makan. Gua nggak tahu Loh, mereka. kalau Pak Bombom, saya tanya Pak Bombom, Pak Bombom dapat donasi nggak? Kalau dapat donasi, masa uangnya dibuang? Ya gua nggak tahu. Itu yang tadi malam Bintang bilang sama Nenek Peot, bilang, Bom mau dilapor. Saya bilang, lapor. Gua nggak lari. Banyak betul artiinnya itu nenek. Mereka pikir Bom ini orang Jakarta, orang-orang yang gampang digertak. Dia kira saya nggak paham hukum. Lapor. Bila perlu kau datang ke sini, Reda. Siapa namanya, Pin, Bintang, ya. Saya lagi suruh orang selidiki kalian punya nama-nama lengkap itu. Yang ada di Indonesia yang tutup kamera, ya. Pegawai asuransi, ya, anak muda yang penganggur, ya. Nah, jadi kalian-kalian yang bermasalah dan saya hati-hati, ya. Kalian bilang saya Yudas, ya sudah, tunggu. Yudas bergerak. Ulangin uang donasi. Uang apa? Uang donasi mana? Uang donasi apa? Kok lucu-lucu Naiklah. Pak Bombom. Ada uang donasi. Uang donasi apa bayar nenek-nenek peot yang sudah nggak laku. Subisae le, cerewet le. Lapor Jo, cepat Jo. Tidak satu betul habis tahun. Langsung lapor, sudah bom makan uang donasi. Tapi kasih tahu ya, kalian semua yang terlibat, saya bongkar semua. Saya bongkar semua. Kampu apologet Indonesia ini, saya kasih tahu semua. Saya bongkar. Saya bukan ancam, tapi dia bikin masalah dan saya ya. Kampu alamat rumah semua, foto kalian saya kasih tunjuk semua. Yo, kampunya Tritunggal itu saya bongkar semua ya. Lapor cepat. Bilang sama kan uang donasi. Yang kasih saja nggak lapor, baru kalian yang iri hati sampai. Ih kasihan nih. Iri hati ya begitu ya orang begini ya. Kalau donasi itu kan kita kalau dikasih bersyukur dong Pak Bombom, puji Ya bersyukurlah. Tuhan. Bersyukurlah. Yang Kenapa Pak Bombom masalahnya, marah? Jangan marah kalau orang bilang donasi. yang masalahnya mereka bilang saya makan uangnya anak Batak punya duit. Nah, Siapa itu? saya nggak pernah dikasih untuk anak Batak, nggak pernah. Mereka tanya sama Anak saya Batak, langsung kasih nomor. Saya langsung kirim ke rekeningnya Rudi Yohanes. Mau lihat buktinya? Bu, mau lihat? Jangan kasih di sini nanti kena ban. Enggak. Jadi kalau ada orang kirim mau minta uang mau kirim ke anak Batak, saya kasih nomor rekeningnya Rudi. Bukan saya. Jadi mereka langsung kirim ke
anak Batak, kayak Rudy Yohanes untuk anak Batak. Jadi bukan uang masuk ke saya, enggak. Tadi malam saya sudah singgung tadi malam. Close aja Pak Bom Bom, close. Salam juga Pak Chavez. Naik sini Pak. Nih Bu Kriti, salah satunya nih Bu Kriti. Astaga Lihat Pak. ya, nih. Bu Kriti lihat ya, nih. Nih Bu Kriti, lihat ini. Apa itu? Baca nih. Salam, selamat pagi Pak Bom Bom. Bagaimana? Oke, nanti bukunya ini. Ini rekeningnya siapa? Oh, Rudy Mereka Yohanes. udah kirim Pak. Oh, Rudy Yohanes. Iya, saya nggak pernah kirim saya punya rekening, nggak pernah gua, nggak pernah. Nah ini, macam ini ya, sebentar. Ini lagi, nah ini. Mereka minta siapa? Nomor rekeningnya siapa? Nih. Ini berapa duit kirimnya Pak? 200, 300, 100. Oh, puji Tuhan. Ya. Jadi dia bilang saya makan uang ratusan juta. Gila nggak? Bisa ya? Nggak apa-apa lah. Nih, ini pengakuan ini. Ibu baca nih. Apa? Coba Kuriti baca. Baca. Mana? Malam Pak, Oh, ada uangku 300.000 nih Pak. Mau bantu anak Batak, ada kan nomor rekeningnya Pak? Nih, siap. ah. Oke, nanti bantu kirim ya untuk admin ini Rudy Yohanes. Oh ya bagus lah. Kirim 300.000. Ya udah, nih 300.000. Nih. Oh ya. Kirim ke rekeningnya siapa? Bersyukur aja sudah dapat donasi Pak Bom Bom. Bukan, maksudnya itu kan dikirim untuk bantu anak Batak. Iya kan bersyukur aja. Nah, mereka ini bilang saya terima duit. Nah, orang rekeningnya kirim ke sana kok gimana sih? Dian Dandi naik, Dian Dandi. Naik, kok naik? Naik aja, Pak Dian Dandi, naik aja. Ayo. Pasti naik aja. orang nggak mau Pak Bom Bom. Orang kalau suka ngomong yang tidak nggak berani berhadapan muka, face to face. Ya karena memang dia orang Jangan PKI. bilang gitu. PKI, bapaknya PKI, dia juga PKI. Komunis. Ini si Suni ini ngomong apa? Sokatul Kak itu Sokatul siapa Pak? Sokatul banyak betul. Nama-nama aneh-aneh. Coba. Otentik. Kau nggak usah lagi bersahabat dengan saya. Saya tantang kalian orang Tritunggal yang berbeda dengan saya, naik kita diskusi. Kubal balik kalian. Jangan sampai nanti kau open kamera, jangan sampai kau penyakitmu kau tidak mengerti. Naik sudah. Jangan kau malu ya. Ngaku Tritunggal, tak taunya sesat. Ayo, naik. Sekarang saya tidak sayang-sayang. Kau mau apologet, ngaku apologet apa, tapi kalau saya tanya, lama-lama nanti kalian Marsion. Banyak apologet Marsion di TikTok. Banyak. Gak ngaku Marsion, tapi pemahamannya Marsion. Banyak juga modalisme. Banyak juga Nestorian. Banyak. Itu Tritunggal, Nestorian, Apolorianisme, Doketisme. Banyak Tritunggal yang begitu.
Dan orang-orang yang ngaku pendeta, ketemu saya tahu itu pendeta 8 bulan. Ngaku-ngaku sekolah teologi ya. Tapi kalau saya tanya, saya udah ketahuan. Itu bukan pendeta sekolah teologi ya. Itu Abi Saifuddin itu bukan sekolah teologi, itu sekolah 8 bulan, 10 bulan. Emang ada pendeta sekolah 10 bulan? Nggak ada, Pak. Ada. Oh, kalau kita enggak. Kita di Pantai Costa bertahun-tahun loh itu. Dua tahun ya, nggak tahu juga saya. Kita orang tuh sudah tahu, makanya pendeta yang benar itu pengajar itu kayak Pak Justin, J.K. Sembiring, Cipto, Erben, Pak Charlie. Itu mereka ya memang sekolah teologi ya. Pintar. Itu bukan orang sembarang. Itu mereka memang sekolah teologi ya. Kayak macam Pak Budi itu dosen. Tapi kalau Paul Sang ini, saya tanya dia aja, dia nggak bisa jawab kok. Hanya mau tanya orang. Kasih itu untuk manusia. Kalau kalian pengajar sesat, jangan dipelihara, lawan ya. Kasih itu yang mau lapor polisi ya, lapor sana. Ya. Jadi dengar ya. Kalian dengar. Pengajaran sesat itu harus dilawan. Harus dilawan. Tidak pernah Tuhan mengajarkan kasihilah pengajarannya. Oh tidak. Pengajaran jahat itu harus kita lawan. Manusianya kita cintai, kita sayangi. Ya. Itu Budi Azhali itu punya pengajaran itu reform. Pengajaran itu jangan kita ganggu, kita lompat pagar. Contoh kalian suka-suka ganggu orang Katolik. Kalian salah, nggak boleh. Orang Katolik nggak pernah ganggu kalian. Orang reform juga nggak pernah ganggu. Kenapa kalian mesti mengganggu mereka? Jadi saya bilang kalian tuh sok-sok hebat. Nanti kalau saya tanya bingung. Mat malam abam. Oi salam. Dari Jayapura kah? Pak Yasir. Ya. Saya dukung kawin cerai? Enggak. Saya nggak pernah dukung kawin cerai. Naiklah diskusi inilah. Di mana ayatnya dukung cerai? Di mana? Orang Kristen nggak bisa cerai, nggak bisa. Kalian ya, saya kasih tahu ya, 2026, kalian masih mendukung tuh kalian punya yang ngaku Yesus masih punya Tuhan, penyaliban rencana iblis, itu umur pendek, bertobat saya kasih tahu. Bertobat. Tidak masuk surga itu. Ya. Penyaliban, perjanjian lama sudah jadi usang. Masa perjanjian lama usang itu? Boleh poligami, Yesus masih punya Tuhan, Ini ajaran apa ini? Ya itu kan orang bukan sekolah teologi ya, itu kan peminum kaki mayat yang bilang katakan boleh cerai itu. Baru cerai tidak berdosa, itu bodoh. Dia gak berani diskusi sama saya itu. Yang bilang Yudas masuk surga, mari naik diskusi sama saya, ayo. Ya. Udah, kau kalau nggak ini nggak mau naik aja lah, naik aja kita diskusi. Yang protes tentang Yudas naik, ayo. Nanti bisa ketahuan. Baca ulang Bibelmu. Kau baca kau punya Al-Quran itu. Kau punya Al-Quran. Baca Bibel. Sampai sekarang Bu Kriti mereka nggak bisa jawab pertanyaan saya. Teman-teman dari seberang. Nggak bisa. NTT, Enit. Kau bisa jawab pertanyaan saya nggak? Kalau bisa jawab saya potong telinga saya nih. Ayo, naik. Lo bilang komik.
Komik itu kitab dongeng yang kawin anak kecil itu. Kawin anak kecil itu yang dongeng. Naiklah. Halo. Sampurasun. Pak Bombom. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya nanya Pak Bombom? Kamu nih kenapa ya? Nggak boleh bertanya di sini. Oh gitu. Nggak boleh. Nggak Kamu begini kenapa di Bom. punya ruangan kamu tidak pernah naik? Ya? Kenapa tahun baru itu kok mesti hujan gitu kan? Berarti banyak Kenapa? berkat, Pak. Banyak Kenapa? berkat. Kenapa? Kenapa? Di saya Kenapa punya room setiap kalian tidak pernah naik bertanya. Di sini kalian naik tanya. nggak? Kenapa setiap tahun baru itu kok hujan gitu? Apa alasannya gitu Pak Bombom? Karena posisi itu bumi agak lebih jauh dari matahari. Jadi musimnya tuh lari luar negeri dingin, di sini hujan. Karena iklim, bumi lebih jauh, tidak seperti biasa. Soal secara apa? Perhitungan tuh apa namanya? Ramalan cuaca ini. Menurut Bani, orang-orang ramalan cuaca ini. Makanan. Antropologi ke apa namanya, bahasa mereka punya teologi ini. Saya nggak tahu itu. Bom korupsi uang nah anak AB, puji Tuhan. Dia jangan dibalas. Berani menuduh, buktikan. Bukan MKG. Bahasa apa? Bahasa ini apa namanya? Astronomika, astronomika, nggak tahu ya. Saya nggak pernah sekolah itu jadi. Apa yang mengatur yang sekolah-sekolah itu apa namanya? Bukan antropologi, astronomi ya. Saya nggak sekolah itu jadi. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Itu yang sekolah-sekolah cuaca itu apa? Saya nggak tahu sekolah itu. Saya nggak pernah sekolah itu jadi. Kita ini cuma tahu sekolah Cuaca itu gravitasi bumi. Hah? Kita kan sekolah pendeta, bukan sekolah itu. Sekolah begitu. cuaca. Sekolah begitu apa namanya? Sekolah cuaca itu ada di pesantren sini. Iya. Meteorologi. Meteorologi ya? Meteorologi dan apa ya? Saya nggak tahu itu. Wajar lah kalau kita nggak tahu lah. Kita kan sekolahnya tuh kan sekolah teologi, bahasa-bahasa filsafat, bahasa-bahasa teologi ya. Meteorologi itu Tuhan Yesus itu belajar agama Islam gitu. Ayo udah, ekstrai, naik. Kalau kau nggak naik, nanti saya kasih bisu kau. Naik aja, yang mau diskusi naik aja. Jangan kok kayak Mama Peot di bawah. Tahu Mama Peot? Mama Peot itu yang mulut kayak doyer. Ember. Lah itu kan pengetahuan umum. Ya kita duduk berapa tahun di sekolah teologi ya. Saya nggak butuh itu. Kalau BMKG ya kita tahu. Masa sekolahnya loh. Sekolah BMKG itu sekolah apa ya? Kalau orang mau sekolah jadi macam ahli BMKG itu apa? Sekolah apa namanya? Enggak loh, pertanyaan saya itu masih belum dijawab Pak Bombom. Kenapa setiap tahun Ya udah, nggak usah belum jawab. Saya juga nggak tahu. Kau jawab saja sudah. Saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu. Kalau kau paksa belum jawab ya sudah. Kau jawab saja. Ya enggak, biasanya pendeta-pendeta itu kan biasanya setidaknya Masa pendeta mau tanya perkiraan cuaca? Itu bukan sekolah kami Pak. enggak setidaknya. Kau bodoh sekali sampai. Kau tanya ustadzmu mungkin tahu itu atau Allahmu. Sekolah saya Tanya Allahmu. itu aja. Kau tanya Allah. Kau tanya Allah. Kamu itu. Saya tanya sama kamu. Giliran saya tanya ya. Ya. Giliran saya tanya ya. Bentar. Giliran saya tanya. Sekarang kau jelaskan sama saya dalam surat Al-Muluk 5 ya, Al-Muluk 5. Di situ Allahmu mengatakan lempar setan pakai bintang. Coba kau jelaskan dulu.
bagaimana caranya Allah melempar setan pakai bintang? Coba, silakan. Ya, ini kau balap kau Nabi dan kau Tuhan itu. Kau tanya lain dasar penyembah batu. Ditanya lain kau jawab. Ditanya surat Al-Muluk, bukan Tuhan Yesus, goblok. Basar. Ditanya lain, jawab lain. Botol. Tapi memang mereka percaya Tuhan Yesus, Pak Bom Bom. Enggak. Mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Contoh itu Nabi Isa katanya. Itu Tuhan Yesus katanya. Isa itu dongeng. Isa teman saya di sekolah tukang berak celana, Bu. Dongeng tuh Isa. Isa tukang berak celana. Sampurasun. Ya. Kamu ditanya tadi, coba kau jawab dulu tuh surat Al-Muluk 5. Pertanyaan saya jawab dulu, kenapa di setiap tahun baru itu hujan gitu Sudah, loh? saya udah jawab. Itu kan ada ceritanya Itu dari gitu, Pak. BMKG sudah kasih tahu itu. BMKG udah kasih tahu. Sekarang saya tanya sama kamu. Kok nyampe ke Kamu kan BMK? tanya cuaca. Dengar dulu. Kamu kan tanya cuaca, bukan Alkitab saya. Sekarang saya tanya kamu Al-Quran. Kenapa Allahmu melempar setan dengan bintang? Silakan. Iya, kenapa alasannya? Karena di waktu itu Tuhan Yesus itu belajar agama Islam gitu. Kamu, bapakmu PKI dan mamamu PKI ya? Apa? Kamu PKI ya? Yang bilang PKI, PKI ya? itu kan, yang bilang PKI Kamu itu kan PKI, turun PKI. PKI turun sini aja. Kalau nggak punya agama, turun. Ditanya agamamu, jawabnya orang Kristen punya kita. PKI lu. Makanya saya bilang, kau itu kalau di sini kau naik. Di room saya kau nggak berani naik. PKI kalian. Bu Kriti, Ya. kenapa mereka suka naik di Bu Kriti punya ruangan ya? Tahu saya. Karena perempuan kali ya. Perempuan ya. Bukan, mungkin karena mereka nggak mau naik di tempat Pak Bom Bom karena banyak orang yang gimana gitu. Ah, nggak ada kok, saya sendiri kok. Saya sendiri kok. Mungkin Saya sendiri, atau enggak mereka nggak suka ngomong soal donasi-donasi begitu. Mereka nggak suka dengar Bukan. kali Pak Bom Bom. Saya suruh tanya Alkitab nggak mau tanya. Mereka Di sini- Pak Bom, mereka mau bertanya Alkitab Pak Bom Bom. Mereka mau bertanya Alkitab. Tidak ada yang tanya. Kayak tadi itu bukan tanya Alkitab. Tanya Itu apa bukan dia? tanya Alkitab, Bu. Tanya apa? Dia tanya begini, kenapa di bulan Desember ini hujan-hujan, penghujung tahun? Ya, aku bukan tanya Alkitab itu. Itu tanya BMKG boleh. Oh, salah masuk. Berarti dia mau masuk Itu di kan ilmu BMKG. apa? Meteorologi toh, BMKG toh. Meteorologi apa lagi? Iya, nggak tahu lah. Masalah hukum anu lah. Kalau astronomi itu apa ya? Masalah langit ya? Apa astronomi ya? Saya nggak tahu itu. Oh, tahu astronomi itu sepertinya perbintangan ya atau apa planet-planet? Perbintangan ya, astronomi ya. Saya Iya. nggak pernah belajar itu. Kita tanya di dia Pak, siapa tahu dia mengerti itu apa? Cuaca Astronot ramalan itu yang cuaca naik mungkin, roket. mungkin dia kerja di astrono. Orang yang Ada aja belajar nanyanya. cuaca itu kan orang-orang meteorologi ya. BMKG kan. Kita Iya, ngapain mau BMKG. belajar pada begitu? Ngapain kita mau belajar? Tahu, Tapi saya juga memang- nggak tahu Pak Bom Bom tuh gambarnya apa di belakang juga saya nggak mengerti Pak Bom Bom itu. Pak akal Tapi- siapa ini? Akal sehat, akal-akalan atau Ya. apa? Selamat sore Ya, Pak. ya. Selamat sore. Bu. Gimana Pak? Mau bertanya? Ya, shalom, shalom. Mau nanya. Shalom. Ya,
Ini biar nggak ada lagi yang bertanya-tanya ini kan sekalian. Saya mau tanya nih Pak Yes. Bombong, melalui Pak Bombong. Silakan. Ini kita harus menjelaskan bagaimana menurut Pak Bombom terdapat tentang nubuatan kelahiran Yesus. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam Yesaya 9 ayat 6 telah lahir. Jadi kalau telah lahir berarti kan harusnya sudah ada itu ya Pak. Nah seringkali bagaimana kita mau menjelaskan bahwasannya Tuhan Yesus ternyata datangnya 700 tahun yang akan datang gitu loh Pak. Di mana itu harusnya kan telah lahir, berarti pada saat itu juga itu Pak. Itu yang sering kali dipertanyakan oleh orang-orang juga itu. Silakan Pak, bisa dijelaskan. Itu kan Yesaya 9 kan, sebelumnya Yesaya 7. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Toh? Itu sambungannya. Terus Yesaya 8 ayat 8. Jadi kata telah lahir itu kepastian. Jadi bukan bahasa Indonesia, itu kan penulisan orang Yahudi. Kita harus bisa melihat penulisan orang Yahudi. Penulisan orang Yahudi itu dia menjelaskan rangkuman dulu, baru secara detail. Jadi contoh, Pak Bombom, coba ceritain tolong, nanti dia sudah di Jakarta, baru dia cerita, oh saya perjalanan dari Manokwari begini, begitu. Banyak contohnya Pak. Jadi penulisannya orang Ibrani itu, orang-orang nabi-nabi itu kepastian. Yang nubuatan yang akan pasti. Jadi telah lahir, jadi akan pasti sudah terjadi. Begitu. Jadi rangkuman Pak. Coba Bapak baca lah Yesaya 7 ayat 14 itu. Sama Berarti Yesaya 8 ayat ini keterbatasan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, begitu ya Pak? Bukan. Penulisan bahasa aslinya juga begitu Pak. Budaya Ya. Pak, budaya orang Yahudi. Contoh Bapak coba lihat dalam Keluaran 20 ya. Ya. Coba Bapak lihat situ Keluaran 20. Di situ Keluaran 20 hukum 10 hukum Taurat kan, moral law. Iya. Nah, di situ tentang 10 hukum Taurat. Berarti yang tertulis dalam dua loh batu, betul? Betul Pak. Nah, sedangkan kalau Bapak baca di Keluaran 31 atau 31 ke atas 32 itu kan baru Musa naik ke gunung itu Sinai, betul? Betul kan? Iya Pak. Iya, itu penulisannya, cara penulisannya. Oh. Kayak macam Jadi itu Kejadian cara 1. Ya. Budaya. Tapi kenapa budaya kembali demikian ke budaya cara penulisan. sering disalah tafsirkan Pak? Maksudnya itu sering secara literal itu Untuk diterjemahkan orang Islam. gitu. Untuk Iya. orang Islam. Ya biarin aja Pak. Kita mau jelaskan pun tetap mereka nggak pernah percaya. Biarin aja. Iya. Bahkan kan yang tidak percaya Yesus sekalipun misalnya Pak di kalangan Kristen misalnya, itu sering juga dijadikan sebagai katanya sebagai alat pamungkas gitu loh untuk mematahkan bahwa Yesus itu sebagai nubuatan yang dalam Yesaya gitu loh. Karena Yesaya berkata telah lahir gitu loh. Ya itu memang itu bahasa kepastian Pak. Nubuatan itu kan kepastian. Contoh Yeremia, toh? Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Kepastian juga itu. Oh iya. Contoh Bapak lihat di Sakaria Pak. Coba Bapak baca di Sakaria 4 ayat 14. Coba Bapak barusan kasih tahu. Itu pasti loh. Coba. Bapak baca. Itu nubuatan yang pasti. Ada kita Pak. Soalnya saya nggak di studio jadi. Saya nggak di studio jadi saya di kamar. Pak. Iya. Bentar, ini Pak ada Alkitab Pak. Zakaria berapa Pak? 4 ayat 14. Zakaria 4 ayat 14. Oke. Ya. Saya bacakan ya Pak. Zakaria 4 ayat 14. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Itu Pak. Di situ ada 2 orang yang diurapi Pak ya. Iya, Berdiri di dekat Tuhan. betul Pak.
Berarti sudah ada orang yang dua diurapi, ada Tuhan di situ berdiri, betul? Betul, Pak. Tuhan seluruh bumi. Itu sudah Gitu, fakta toh, Tuhan pasti seluruh kan? bumi. Nah, Pasti, Pak. padahal di situ tidak tertulis bilang nubuatan. Itu kepastian. Ada dua orang yang diurapi dekat Tuhan. Coba Bapak baca di Matius 17 ayat 2 sampai 4 ya. Matius 17 ayat 2 sampai 4. Matius 17 ayat 2 sampai dengan 4. Lalu Yesus Ya. berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Itu, Pak. Ya. Itu berarti dari nubuatan yang tadi kan, Pak? Iya. Dari Nah, nubuatan yang tadi, Pak. Dua orang yang diurapi. Bapak lihat ini, Pak. Musa itu berpuasa 40 hari 40 malam. Hah? Di Keluaran 34 ayat 28. Iya. Musa itu punya mayat tidak ditemukan. Musa punya mayat itu disembunyikan. Yudas 1 ayat 8. Oh? Tuhan menyuruh malaikat Mikael untuk sembunyikan Musa punya mayat. Jadi Musa itu mati, tidak didapat mayatnya. Takutnya nanti orang Israel itu menyembah mayatnya. Jadi Tuhan sudah tahu, Tuhan tidak kasih tahu, Tuhan sembunyikan mayatnya. Nah, Musa Diangkat kali mewakili. Pak Bom Bom, diangkat. Enggak, dia mati, tapi disembunyikan oleh Mikael. Jadi Musa itu, karena orang Israel itu menewakan Musa. Nah, jadi Musa itu disembunyikan. Musa itu mewakili dalam perjanjian lama dalam kitab Taurat, batu Abraham, Ishak, Yakub. Musa yang mewakili. Nah, sedangkan Elia itu kan tidak mati. Ya toh? Ya, Elia itu diangkat. kan diubah. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Dia langsung diangkat oleh kereta kan? Ya. Api. Nah, Elia itu mewakili seluruh para nabi dalam kitab-kitab para nabi. Nah, makanya di situ ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Yang mana di situ nanti kan kita percaya ada rapture kan? Nah, Iya. Musa ini mewakili orang yang mati akan dibangkitkan. Karena Musa mati. Itu jawabannya di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Sedangkan Elia itu mewakili orang-orang pada waktu Yesus datang, kita langsung diubah seperti Elia, begitu. Seperti Elia. Iya. Nah, jadi di dalam Zakaria 4 ayat 14, di situ sudah kata pasti. Nah, sedangkan nanti terjadinya di Matius 17 itu. Yang nanti Yesus Tuhan seluruh bumi kan? Iya. Dalam Iya. perjanjian lama Bapak lihat di situ tulisannya bukan huruf besar semua, Pak. Di situ Adonai, Adon. Bukan YHWH. Adonai. Jadi firman Allah yang menjadi manusia. Penguasa. Jadi bukan Bapa. Tuhan seluruh bumi, Adonai. Itu Yesus Kristus. Itu sama dengan seperti yang di dalam Kejadian ya, Pak? Yang Tuhan berfirman. Apakah itu sama, Pak? Tuhan berfirman. Kan firman itu Iya. kan kemuliaan Allah. Dia terang toh. Iya. Makanya di Kejadian 3 itu firman Allah. Itu hikmat, kecerdasan dari cipta Allah. Makanya yang ketemu dengan Abraham itu kan malak-malaikat. Malak-malaikat itu firman Allah yang berteofani. Berteofani. Dia menjadi manusia tapi dia berteofani. Yang nanti Abraham ketemu di Gunung Terbantin itu. Mereka duduk makan. Di Kejadian 18 ayat 8. Iya, Pak. Oke, ya. Cukup jelas, Pak Bom Bom. Terima kasih. Ya, Pak. jawabnya Jelas. begitu aja, Pak. Iya. Cara penulisannya orang Siap. Siap. Israel begitu budayanya. Kita nggak bisa Baik. melawan. Berarti budaya Jadi penulisan, mereka Pak, ya? rangkuman dulu, Pak. Rangkuman dulu Iya. baru mereka Oh. menjelaskan itu. Kayak di Keluaran 20 itu, Pak.
Jadi 10 hukum Siap, Taurat siap. mereka ini, sedangkan nanti Musa baru dapat di Keluaran 31. Tuh, Pak. Baik, siap, siap Pak. Terima Ya. kasih Pak Bom Bom. Ya, makasih Ya, Bu Pak. host. Makasih ya. Ya. Silakan Pak. Selamatkan sore Pak Bom Bom dan semuanya. Selamatkan Ya. sore semuanya. Sore. Mana ini Dari mana amponya dia? nih? Belum terima aku. Mana ini pausnya? Oh, paus apaan? Ini Pak Bom ini katanya Aditya di Natal nanti kirim paus kau katanya. Mana ini? Kita terus dia. Bentar lagi Tadi- puasa Pak Aditya, bulan depan kan bulan Februari puasa sudah ya. Itu ada yang ngomong di bawah itu, Bom Bom Pilatus katanya. Siapa itu jari soleh gitu? Gak boleh marah nanti Bom Bom. Kalau saya yang ngomong nggak apa-apa. Kalau kalian ngomong marah pula Bom Bom nanti. Habis kalian. Nggak boleh marah nanti Bom Bom. Kalau saya yang ngomong nggak apa-apa. Kalau kalian ngomong marah pula Bom Bom nanti. Billy Aditya punya suara dianu sama Billy. Billy. Kayak apa tadi? Sinyal enggak bagus tadi kan, Bill? Pilih. Oi. Ya hilang sinyal saya. Ya gimana? Shalom. Merry Christmas for all. Pilih. Anak kenal ini dan anak kenal. Woi, Mak Peot itu siapa? Apa maksudnya Pak Bom Bom? Mak Peot. Tahu nih Pak Bombom nih gambar siapa ditaruh di situ? Oh, tahu saya, tahu. Ya, Ini kalau orang Manado kalau orang Manado yang bertanya who is that? tahu saya, tahu. Itu yang di luar negeri itu kan? Di luar negeri orangnya itu tinggal, tahu saya. Tadi malam dia live kok. Aku nonton cuma sebentar, nggak lama sih. Kalau tidak salah tadi malam itu 1 menit saya nonton, dibicarakan bom di sana. Biasanya orang kalau di luar negeri itu biasanya mereka itu kalau di dalam penginjilan itu menyerang dengan kritis, tapi di luar negeri sejelek-jeleknya apapun kami, ya saya Pak Bom Bom, sejelek apapun yang di mata kalian, tapi paling tidak kami penginjilan itu menurut kami benar ya kami sampaikan dengan bertanggung jawab. Kami di Indonesia kami buka kamera. Ya, Pak Bom Bom ini gentle orangnya, open cam dia soalnya. Justru yang menghujat ini nggak open cam kalian ini, aku kalian. Pak Bom Bom ini walaupun gendut-gendut open cam beliau ini, betul kan Bom? Lihat tuh mukanya, nampang kali kan, ganteng, kumisnya agak sensitif sedikit kan. Sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Bom Bom dengan saya di Indonesia ini buka kamera, berani nggak mereka lakukan di Indonesia? Nggak berani. Artinya mereka itu tidak ada Tuhan, mereka penuh dengan ketakutan. Kalau Pak Bom Bom ini nggak pernah mundur dia di Indonesia kok nggak lari, dia pemberani. Apa yang dia rasa benar, dia tetap katakan. Donatur, jangan lupa kirim. Tapi akhir-akhir ini aku perhatikan Bom Bom ini miskin sekali dia koinnya. Lagi Pernah lihat dia sih. dapat koinnya. Gak pernah dapat koin, aku perhatikan Bom Bom ini lama-lama nih jatuh Yang miskin paling juga tidak Bom Pak Bom ini. Bom Bom ini pemberani membawa kebenaran, buka kamera dan ada di Indonesia. Dan dia tidak pernah menyerang pribadi orang, beda dengan yang lain. Menyerang agama orang, menyerang pribadi orang, tapi di luar negeri ketakutan. Kalau Pak Bom Bom di Indonesia berani, luar biasa. Donatur, Billy, tumben kau. jangan lupa. Green. Billy. Saya potong bentar. Tumben kau akur sama Bom Bom. Biasanya kalian ini saling debat gitu. Beda denom kalian kan? Woi. Woi. Ini juga Pak Aditya ini kompor meleduk. Yang boleh salah itu cuma donatur di mata saya. Kalau yang lain nggak boleh salah. Donatur pun mau bilang tuannya 1000, saya diam. Iya. Nggak ada masalah. Asal donatur. Billy, tapi Bom Bom dulu pernah bilang kan di channel itu Oneness itu penyesat katanya, termasuk Billy kita di situ kan. Saya kasih tahu kalian, ketika Islam mengatakan, emang di mata Islam Kristen mana yang benar? Itu juga di matanya orang Tritunggal, Oneness mana yang benar? Begitu juga di mata kami.
karena kami sudah mempunyai sudut pandang masing-masing. Yang dewasa itu tidak akan menyerang pribadi dalam penyampaian. Mau dia bilang Wanes itu ajaran setan, ajaran batu kubur, ajaran orang-orang Wanes itu adalah orang-orang masuk neraka, tidak masalah. Ini Billy ini kalau di depan bom nih jadi kalem ngomong, tapi kalau di belakang bom tak apa-apa lah dia ngomong nih. Memang perbedaan itu kita harus nyatakan bahwa perbedaan itu salah, tapi tidak menyerang fisik pribadi, itu yang nggak bagus, bro. Mau kalau Pak Bom mau bilang seluruh orang-orang Wanes itu masuk neraka jahanam, nggak ada masalah. Seluruh orang Wanes itu bodoh dan tolol, nggak ada masalah. Dia bermasalah kalau dia bilang Billy itu bodoh, Billy itu dia sudah menyebut nama, itu baru menyerang pribadi, nggak boleh. Oh gitu ya. Artinya kalau nyerang pribadi, misalnya bilang bom gendut itu nggak boleh ya? Ya menyerang pribadi itu betul, itu nggak boleh itu. Tapi faktanya memang Pak Bom itu gendut. Ini Pak Bom biasa-biasa saja. Dan karena memang faktanya bom gendut, gimana mau marah dia? Kecuali kita bilang bom kurus, lah marah. Kecuali bilang bom ini orangnya kurus krempeng, marah. Si Pak Bom bilang si Wanes itu, dia mau bilang masuk kubur semua juga Wanes. Wanes itu sesat dan pengikut setan, nggak ada masalah. Karena dia berpantri tunggal, nggak ada masalah bagi saya. Seluruh pendeta-pendeta Wanes itu masuk neraka, bodoh dan tolol, nggak ada masalah. Ya, tapi kan Karena hati dia kecilmu, mempunyai tapi kan hati kecilmu jengkel juga kan Billy. Ini bom ini nggak boleh. Billy seno. Pilih. Kalau ngana apologi, kan harus buat minum ini. Nih. Dua ini. apa itu?